pernah membaca nih, ada buku judulnya Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Nah ini menarik karena bagaimanapun kan kasus investasi bodong ini juga menyangkut sebuah korporasi ya, ada beberapa. Nah, Dr. Rufinus, saya ingin minta insight dari Anda, Dok. Pak Dokter, jadi sebenarnya gini, setelah melihat tadi dari Pak Budi juga kan masih dalam tataran administrasi. Masyarakat di satu sisi terus menjadi korban. Nah, Satgas kira-kira bisa nggak sih memberantas ke depannya gitu? Atau apa saja yang kira-kira harus dipunyai dan dilakukan oleh Satgas investasi gini agar benar-benar bisa efektif ke depannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya dijawab Pak Tobing harusnya. Dan jawaban saya harusnya harus bisa. Jadi kalau saya lihat tadi pembicara semua normatif. Beliau hadir sebagai orang OJK bicara OJK. Dari koperasi bicara koperasi. Ini yang kita sayangkan. Cara berpikir beginilah yang sangat salah. Kenapa saya katakan begitu? Normatif semua. Pak Tobing ini orang ahli keuangan. Pertanyaan saya sederhana. Tadi dijelaskan masalah Menko Info dan segala macam. Pernahkah dilakukan due diligence terhadap semua investor? No. Kalau dikatakan legal dan illegal, yang illegal, yang legal aja nggak bisa ditangkap. Bohong semua ini. Kasihan para investor. Apakah perlu dilakukan due diligence dulu? Dilakukan enggak? Pembinaan yang seperti apa? Edukasi yang seperti apa Pak Koperasi? You let me know. Beritahu saya apa edukasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat tentang ada suatu hal yang dijual, produk yang akhirnya bodong. Bodong ini kan istilah orang Sunda ini. Nah ini dia. Jadi kalau kita duduk di sini bersama-sama, padahal ada Satgas dibiayai negara. Negara di mana? Kalau seandainya Pak Tobing yang menjadi korban, saya rasa dikejar habis itu. Seandainya Pak polisi yang jadi korban, dikejar habis sama dia. Dengan berbagai cara. Jadi koordinasinya di mana Pak? Kalau kita bicara koperasi apalagi dibenturkan dengan Perda tadi. Pak, saya dulu menganalisa 3.628 Perda dihapus. Karena terjadi tumpang tindih. Ini dari DPR kemarin. Yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Disebut inkonstitusional bersyarat. Aneh bin ajaib ini negara ini. Jadi dengan segala maaf kepada Pak Tobing khususnya di sini. Saya baca komentar beliau di beberapa YouTube. Di Google saya baca. Tadi dikatakan oleh Pak Rio, terjadi itu 378. Ini kok bisa restoratif Pak? Hanya dibayar sekian dan tadi dikatakan ini kejahatan. Kejahatan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lain. Yang saya khawatir, injak sana, injak sini, enggak 20% yang nyampe. Bisa terjadi. Atau, apakah ini memang tempat pencucian uang? Pertanyaan saya kepada Pak Tobing nih. Kalau benar dilakukan finansial dan legal due diligence, apakah tidak masuk di ranah tindak pidana pencucian uang? Coba kita renungkan ini. Kenapa ke 378? Kalau kita bicara 378 ceritanya beda lagi. Nah, PPATK di mana? Jadi hal-hal yang seperti ini yang menurut saya secara regulasi dulu saya masih ingat saya members di
pasar modal. Di Undang-Undang Pasar Modal tahun 95, ofisial Bapepam diberikan hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengadili serta mengeksekusi. Baca di pasal 100 dan 101. Penuntutan juga. Kasus Bang Lipo, saya sudah analisa, Pak. Lihat kasus Bang Lipo yang mereka akhirnya memberikan denda 25 miliar dilakukan oleh OJK, Bapepam. Kenapa tidak bisa dilakukan hal yang seperti ini? Saya bicara dengan teman-teman dari law firm yang sudah dilapor aja nggak jelas, apalagi yang belum dilapor. Masihkah Pak Tobing ini masih membuat pembinaan? Sementara orang ada yang bunuh diri. Itu perlunya forum ini, Pak. Karena banyak yang mengadu ke kita. Jadi kalau umpamanya Pak Tobing sebagai ahli orang finansial, lakukan due diligence secara finansial dan legal. Dari pihak kepolisian juga lakukan itu. Tapi jangan pakai BPK. Deloitte ada itu yang bisa melakukan forensik. Mundur sampai sekian tahun ke belakang bisa. Saya pernah lakukan dan saya menjadi saksi dan menjadi lawyer di Singapura waktu itu. Akhirnya selesai. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin saya tadi mohon meminta berpikir dalam hati, mudah-mudahan kehadiran Pak Tobing ini bisa memberikan solusi. Ternyata dia bentengi dirinya dengan ketentuan yang ada secara normatif, sehingga mengabaikan apa? Hak para investor yang teraniaya. Bukan itu tujuan kita duduk di sini. Tujuan kita duduk di sini mengambil solusi. Tadi Pak Tobing setuju. Tapi kalau begini apa solusinya? Koperasi bilang, saya kan cuma di sini. Pak Tobing bilang, saya cuma di sini. OJK bilang nanti apa? PPATK bilang, saya cuma di sini. Jadi kenapa tidak masuk Pak Tobing ini di dalam TPPU? Ada prinsip di dalam finansial. How to know your customer. Jadi setiap uang yang masuk ke lembaga non-bank atau bank, dia harus tanda tangan. Dari mana sumber uang ini datang dan mau kemana. Sebaliknya juga begitu. Nah sekarang kita tanya, ada satu sekuritas yang kita tahu. Apakah dilakukan due diligence? Itu pertanyaan saya ke Pak OJK. Dilakukan nggak oleh kepolisian? Nggak ada itu. Hal-hal yang seperti inilah. Jadi kalau kejahatan korporasi ini adalah organized crime. Pertanyaannya, negara di mana? Kalau kita belajar dulu, saya kebetulan pernah belajar hukum. Bagaimana munculnya pasal 1365 perbuatan melawan hukum oleh negara? Karena negara lalai. Nah ini yang kita harus kejar. Jadi saya dalam kesempatan ini memohon kepada seluruh stakeholder, ada satgas. Kok saya tidak mampu, ini tidak mampu, polisi nanti tidak mampu. Ya pulang aja kita ini semua, buat apa di sini? Saya tadi udah komunikasi dengan para investor, itu yang saya bilang ada yang mau bunuh diri, ada yang cerai. Di mana solusinya? Sehingga kalau umpamanya dikatakan, kalau pendekatan restoratif itu lebih menuju kepada pidana dan pemidanaannya. Jadi melakukan restoratif justice melalui pendekatan ini, itu menyangkut masalah pidana dan pemidananya sepanjang yang bersangkutan merasa bersalah, merasa menyesal, mengaku tidak akan berbuat lagi, dan seterusnya. Ini, saya bawa bukunya ini, saya yang nulis. Jadi kalau seandainya tadi Pak Tobing, saya agak kecewa tadi jawaban beliau. Seakan-akan Pak
Rio itu salah. Enggak. Jangan dilihat ini legal atau ilegal. Bukan ke situ lagi, Pak. Sebuah perbuatan di mana Satgas sudah ada, jangan lagi ego, jangan lagi nih OJK, jangan lagi koperasi, Satgas yang harus memberantas ini dari sejak dini. Kalau ada Johnny Plate, saya berani di sini ngomong sama Johnny Plate. Di mana fungsimu? Teroris saja bisa dikejar, Pak. Teroris di ujung langit. Kebetulan dulu saya di DPR ikut membuat undang-undang teroris, kita kooperasi dengan CIA, FBI. Kita tahu bagaimana model dan caranya. Nah, kenapa di sini tidak bisa secara finansial gitu loh? Kalau pencucian uang itu kan hanya sederhana, Pak. Ada placement. Kalau begitu placement kita tahu, how to know, dari mana ini placement ini. Kemudian di layering, baru dikonsolidasi. Apa susahnya Pak Tobing ahli di bidang itu gitu. Jadi jangan berlindung di balik kewenangan ini. Jadi kalau Pak Jokowi dengerin ini, Pak Jokowi sia-sia Anda membuat Satgas ini sehingga masyarakat yang ada di Indonesia ini teraniaya karena kebijakanmu. Mohon Pak Jokowi, sia-sia ini Satgas. Anda bayar, rakyat membayar. Nah ini yang perlu kita harus garis bawahi sehingga saya berharap nanti kami akan membuat satu kesimpulan, jangan reject Pak. Makanya kita undang semua stakeholder yang ada di sini, ada yang tidak hadir juga, dengan harapan Pak Tobing jangan nanti reject terhadap apa kesimpulan yang kita buat. Karena kami di sini adalah menginvestasi pemikiran kami ini agar kiranya para yang teraniaya ini bisa mencari solusi yang harus bisa kita berikan solusi. Ke Pak Rufinus, ini statement terakhir Pak Rufinus, saya ingin bertanya, bagaimanapun para korban kan ingin uangnya kembali, ya. Nah, dalam konteks hukum pidana, apakah kemudian cara memailitkan atau kepailitan itu itu bisa dijadikan sebagai langkah untuk kemudian mengambil aset-aset terus kemudian dikembalikan kepada para korban? Baik, dalam konteks pidana sebenarnya sudah jelas itu banyak kan. Mungkin kalau korupsi mungkin bisa dihilir kita lihat. Di atas, kalau dia masuk di 372, 378, tidak salah juga penyidik melakukan TPPU-nya. Tidak salah ini. Nah, kalau dikatakan kepailitan KPPU, ya kan? Pertanyaannya sampai aset bisa mengatasi liability. Itu kan pertanyaannya. Yang mendasar menurut saya supaya tidak berdansa-dansa di Bali karena proses penyelidikan ini masih menjadi-jadi, pailitan aja pribadinya. Kita tidak mempan lagi di sebuah lembaga konstitusi yang benar-benar ingin kita manfaatkan maksimal, pilotkan dia secara pribadi. Itu terjadi di dalam kasus Fadil Muhammad. Nah, jadi saya sarankan, ya kan, dalam konteks pidana, laporkan dia secara pribadi, karena pertanggungjawaban di dalam sebuah korporasi, bisa korporasinya, bisa pertanggungjawaban kepada pemegang sahamnya, bisa kepada komisaris maupun kepada pengurus atau orang yang terlibat di dalam proses ini. Kalau di bank itu ada biasanya komite. Di dalam lembaga keuangan juga ada komite. Jadi semua bertanggung jawab perdata maupun pidana. Jadi jangan kejar hanya aset korporasinya. Kejar aset pribadinya. Salah satu di antaranya minta seluruh data kepada Pak Tobing sebagai kepala Satgas, ya kan? Dengan harapan kita bisa mengetahui semua list aset. BPN, saya waktu di DPR, saya punya harta di suatu tempat, tahunya dari KPK Pak.
Karena saya pernah jadi nomine di bank, saya nggak tahu. Ternyata ditris oleh KPK, saya punya aset di suatu tempat dan banyak sekali. Nah jadi ini nggak salah. Jadi saya tekankan kepada teman-teman yang korban, tanya kepada Pak Tobing, tanya kepada Polri dan Satgas ini, di mana aset ini. Makanya saya minta kepada PPATK, bukan hanya ngetris yang namanya uang cashnya. All the asset you harus trace. Karena itu equal dengan cash. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh Alvin dan teman-teman agar apa yang kita kejar itu menjadi, bayangin aja, saya tahu kok kawan itu sedang berada di sini, naik mobil ini, rumahnya di Menteng. Secara pribadi kita tidak trace asetnya. Karena itu yang saya katakan tadi, dia wajib bertanggung jawab pidana maupun perdata terhadap apa yang dilakukan di dalam sebuah korporasi. Terima kasih.